Shalom Pak Pendeta Yakub. Orang mengatakan kepada saya begini Pak, apa sih salahnya menggunakan kata Allah? Toh Allah dalam kitab suci terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu kan berfungsi sebagai sebutan saja, bukan nama diri. Di mana letak kesalahannya Pak Pendeta? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Ngamput. Mungkin pertanyaan Bapak ini bisa mewakili saudara-saudara yang lain yang mempunyai pola pikir dan konsep yang sama. Dari pertanyaan Bapak, saya garis bawahi dua hal saja. Yang pertama adalah, apa sih salahnya menggunakan kata Allah? Nah, kitab suci mengatakan di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-13, dalam kitab Tenak berbunyi, Ufkol asyer amarti alehenti samru weshem Elohim akhirim lo taskiru lo yisama alpika, yang artinya, dan dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu waspada, juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut, itu jangan keluar dari mulutmu. Kenapa Allah jangan disebut? Karena sebelum Islam lahir, jadi jauh sebelum Islam ada, Allah itu merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah dari suku Quraisy Pak Ngamput, yang terkenal sebagai penyembah banyak dewa-dewi. Di sana ada Alata, Al-Uzza, Manat, Hubal, Hud, Ya'ud, dan sebagainya. Nah, Kristen Arab mengadopsi karena saat menerjemahkan kitab sucinya ada di bawah tekanan penguasa saat itu. Namun saat ini sedang terjadi pemulihan. Sudah banyak yang mengerti hal ini, sehingga setiap menemukan kata Allah, mereka ganti menjadi ilah atau Rab. Namun mereka mengenal Yahweh dengan nama Yahweh, karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Namun sangat disayangkan Pak Ngamput, hal Kristen Arab mengenal nama Yahweh ini, para teolog Indonesia yang anti dengan nama Yahweh menyembunyikannya. Yang ditonjolkan Kristen Arab menggunakan nama Allah untuk sebutan dari kata Ibrani Elohim. Padahal saat ini sedang terjadi restorasi, juga disembunyikannya. Tuhan sendiri tidak menghendaki namanya diganti-ganti dengan sembarangan. Disebut dengan sembarangan saja dilarang Pak Ngamput, apalagi diganti dengan nama sesembahan lain. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7 mengatakan, Lo tisa etsem Yahweh Elohi kalasawe, kilo yenake Yahweh et asyer yisa etsmo lasawe, yang artinya, jangan menyebut nama Yahweh Elohimu atau Tuhanmu untuk kesia-siaan. Kalau di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan sembarangan. Karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia kembali ditulis dengan sembarangan. Jadi yang dilarang itu menyebut dengan sia-sia atau menyebut dengan sembarangan. Namun bukan dilarang menyebut sama sekali Pak Ngamput. Kenapa? Karena justru Tuhan yang punya nama menghendaki namanya disebut dalam ibadah atau untuk memuliakan namanya, menyanjung tinggi dan sebagainya. Itulah sebabnya di dalam 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8 katakan, Hodu la Yahweh kir'u fismo hodiu wa amim alilotai. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Yahweh itu cemburu jika kita menyanjung tinggi nama sesembahan lain Pak Ngamput. Karena di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14, di sana di dalam kitab Tenak berbunyi, Kilo tistakawe le'el akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu, yang artinya, sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Tadi Pak Ngamput tahu bahwa Allah itu nama dewa bulan pada zaman jahiliyah. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, jika Pak Ngamput memuji Tuhan dengan mengatakan,
Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Apakah Yahweh yang seharusnya ditinggikan tidak cemburu? Biasanya orang berdalih, meskipun saya sebut Allah, tetapi yang saya maksud di dalam hati ya Tuhannya para nabi. Nah, kalau di dalam hati yang dimaksud adalah Tuhannya para nabi, kenapa di mulut keluarnya Allah? Bukankah apa yang diucapkan itu berasal dari hati? Bukankah kitab Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19 mengatakan, namun apa yang keluar dari mulut timbul dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran jahat, seperti pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu. Saya garis bawahi kesaksian palsu, penghujatan. Seharusnya seperti kata kitab suci di dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-37 yang berbunyi, akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak, karena selebihnya berasal dari si jahat. Jadi kalau di hatinya Yahweh, seharusnya di mulut juga Yahweh. Kenapa jadi Allah? Kemudian yang kedua, tadi Pak Ngamput mengatakan, toh Allah dalam kitab suci terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu kan berfungsi sebagai sebutan saja, bukan nama diri. Saya langsung terangkan saja ya Pak Ngamput, Bapak dengarkan saja dulu. Benarkah kata Allah diterjemahkan kitab Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu hanya sebagai sebutan saja? Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20 berbunyi, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamanya itu Allah Israel ialah Allah. Menurut tata bahasa Indonesia yang baik, kalimat Allah Israel ialah Allah itu berarti ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah. Berarti kata Allah di situ sebagai sebutan dan sekaligus sebagai nama diri. Kalau saya bertanya, kapan dan di mana orang Israel menyembah Allah yang bernama Allah? Pasti jawabannya tidak pernah, karena kitab Tenak, yaitu perjanjian lama berbahasa Ibrani, sesembahannya Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, Simson, Yefta, dan para nabi adalah Yahweh. Mereka tidak pernah menyembah sesembahan yang bernama Allah atau Allah atau apalah. Ayat tersebut dalam kitab Tenak berbunyi, wa yitzaf sem misbeka wa yikra'lu El Elohi Yisrael. Artinya, dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah dan dia menyebutnya El Elohimnya Yisrael. Nah, El itu artinya yang kuat. Itu bentuk pendek dari Elohim atau Tuhan. Maksudnya, di bumi ini ada banyak sesembahan, ada banyak Elohim, ada banyak Tuhan. Namun Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah Tuhan yang disembah oleh Yisrael. Nah, akibat nama Yahweh diganti menjadi Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua di perjanjian lama, dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar di perjanjian baru oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Ini dalam realitas telah menyebabkan nama Yahweh tidak dikenal, dijauhi, dan bahkan ditolak dan dianggap sesat oleh umat Kristen. Padahal Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia pernah mencetak kitab suci edisi pastoral Katolik. Coba di layar dilihat ya, bila perlu di-pause dan diklarifikasi. Apakah yang saya sampaikan ini benar atau salah? Kalau Yahweh dianggap sesat, berarti umat Katolik yang menggunakan kitab tersebut juga sesat. Termasuk umat Katolik di Filipina yang tadi kitabnya berbahasa Inggris. Dan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang sesat karena telah mencetak kitab sesat itu. Paham ya Pak Ngamput? Jadi jangan mengambil referensi dari luar firman Tuhan untuk membuang nama Yahweh, hanya untuk melegalkan Allah dalam kitab sucinya umat Nasrani.
Jadi Pak Ngamput tidak usah ikut-ikutan 1001 macam alasan, karena nama Yahweh di kitab perjanjian lama saja tertulis 6.800 kali lebih. Dan di dalam kitab perjanjian baru berbahasa Ibrani atau Brit Kadasa ada 231 kali. Kalau ditulis sebanyak itu, artinya penting dan jadi sentral atau objek sesembahan, yaitu Elohim pencipta langit dan bumi, yang saking cintanya kepada manusia, sehingga dia, yaitu Yahweh, turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yang selama ini dikenal dengan Yesus Kristus, agar siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Keselamatan dari Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach ini juga berlaku untuk Pak Ngamput dan semua yang mendengar penjelasan ini dan membenarkannya. Waduh, terima kasih sekali lagi Pak Pendeta Yakub. Ini suatu penjelasan yang sangat jelas, firmaniah dan memiliki dasar teologi yang jelas. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Yakub. Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach yang telah memberikan pencerahan kepada saya oleh Ruach HaKodes atau Roh Kudus melalui Pak Pendeta Yakub, kiranya selalu menyertai sampai selama-lamanya. Amin, amin. Terima kasih juga untuk kesediaan Pak Ngamput berkenan belajar dengan baik. Selamat beraktivitas ya Pak. Bapak Yahweh menyertai Bapak dan keluarga juga. Amin, amin.